Sudah ya, Pak. Sudah Bapak, sudah Bapak, sudah Baik, baik, muncul. Ya, silakan. baik. Terima kasih. Eh, Selamat sore buat kita semua. Saya menyapa Bapak Ketua IPLBI, Ibu Linda yang menghubungi saya kemarin. Juga selamat sore Pak Gun. Salam, Pak Juga Kris. teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir sore ini. Sedikit akan saya berbagi dari apa yang sudah coba saya kaji selama ini tentang rumah tradisional Timor dan Alor. Jadi saya coba mengangkat tema kecil dari apa yang telah saya kaji selama ini, belajar arsitektur berkelanjutan dari rumah tradisional Timor dan Alor. Eh, Mengapa perlu belajar arsitektur berkelanjutan? Nah, ini sebuah pertanyaan reflektif buat kita. Ya, perubahan iklim sudah kita rasakan saat ini sangat terasa. Eh, Kemudian pembangunan modern kota-kota yang terus terus berkembang di Indonesia ya, eh, akhirnya alam mulai tergeser. Eksploitasi sumber daya alam begitu tinggi karena kebutuhan pembangunan, ya jadi pertanyaan bagi kita bagaimana di generasi mendatang akan menikmati alam yang katanya kaya di Indonesia. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita saat ini. Kemudian budaya membangun lokal yang mulai ditinggalkan. Kita kaya dengan arsitektur Nusantara dari Sumatera sampai ke Papua, dari Minahasa sampai ke NTT. Eh, Begitu kekayaan kita hanya akan menjadi artefak yang kemudian tidak bisa kita lanjutkan kepada generasi penerus kita kalau tidak kita jaga bersama. Eh, Oleh karena itu, coba kita sama-sama melihat bagaimana arsitektur itu kita pahami. Eh, Beberapa konsep desain atau perspektif desain hadir eh, di tengah-tengah dunia perancangan. Ya, ada modernisme, ada dengan kemajuan teknologi, kemudian orang kembali melihat dari sisi ekologi, sosial budaya, tapi ada yang menarik bahwa dari sisi vernakuler atau tradisional ini eh, sebenarnya menyimpan eh, ilmu yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita, ya turun-temurun bertahun-tahun yang lampau melalui perubahan alam yang mereka ikuti terus-menerus hingga mereka tetap bertahan hingga saat ini. Kalau sepintas kita lihat eh, gambar di bawah ini ilustrasi evolusi rumah. Kalau dari yang paling paling kiri ini orang tinggal di gua hanya mengandalkan api, kemudian ada pondok kecil, eh, datang lagi ya rumah sederhana, kemudian sudah datang dengan rumah yang modern, bahkan saat ini dengan apa konsep kontemporer yang lebih futuristik, ya kita bisa melihat kembali bagaimana rumah sederhana yang ada di kampung-kampung tradisional itu tetap bertahan. Dan itu menjadi sesuatu kekayaan eh, kearifan lokal yang perlu kita jaga bersama. Nah, sebenarnya kita bisa melihat arsitektur eh, itu sebagai sistem sosial budaya yang tetap tetap ada di lingkungan kita. Karena sebenarnya kenyamanan itu lahir dari hubungan iklim dan perilaku manusia. Jadi eh, mengapa di Indonesia begitu beragam
arsitektur Nusantara, arsitektur-arsitektur tradisional yang berbeda satu sama lain dari tiap suku. Bahkan kalau dibilang di NTT ini eh, begitu beragam lagi berdasarkan suku. eh, Perbedaan-perbedaannya sangat mencolok, sehingga eh, kita bisa melihat bahwa tiap daerah dia punya kondisi iklim atau kondisi cuaca, kondisi topografi yang begitu beragam, begitu berbeda, sehingga eh, manusia yang ada di tempat itu beradaptasi dan lahirlah arsitektur-arsitektur yang menjadi identitas tempat tersebut. Nah, pertanyaannya masih tidak relevan atau tidak lagi arsitektur tradisional atau arsitektur vernakular saat ini. Kemarin kami seminar Vista di Kupang dari Pak Yusing sebagai salah satu pembicara, dia bertanya, apakah masih ada orang yang tinggal di rumah tradisional, ataukah dari antara kita yang hadir di ruang itu, di ruang seminar kemarin itu, apakah ada yang tinggal di ruang atau di rumah-rumah tradisional saat ini? Mungkin jawaban kita tidak, tetapi eh, bagi orang-orang yang mereka lahir besar dan menetap di kampung-kampung tradisional ini, bagi saya mereka masih tetap membutuhkan itu dan masih sangat relevan. Karena ya kalau kita bicara tentang arsitektur berkelanjutan eh, dengan eh, tiga konsep yang mendukung, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, ya mereka ada di kampung-kampung tradisional dan mereka hidup dari lingkungan sekitar, mereka tergantung dengan lingkungan, mereka hidup dengan tradisi mereka, dan eh, perekonomian mereka tetap jalan karena didukung oleh lingkungan yang ada. Baik, eh, kita lebih mengerucut lagi. Bagaimana kita belajar dari arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional? Di sini eh, saya coba melihat eh, dimanapun itu arsitektur tradisional atau arsitektur vernakular ada, ya, fitur yang paling paling menonjol itu atap. Ini hal yang paling sederhana. Kita lihat di seluruh Nusantara misalnya, itu atap sangat sangat mencolok karena dia menjadi hampir 3/4 dari bangunan. Karena kita ada di daerah tropis, bahkan di daerah lain yang bukan tropis pun atap menjadi sesuatu yang paling kritis. Di sini ada saya kutip eh, satu kutipan di sini, fitur paling kritis dari bangunan tradisional adalah atap. Karena eh, atap menaungi kita dari panas, dari dingin, dari lingkungan luar, dan orang yang ada di dalamnya bisa merasa nyaman, entah itu panas, entah itu dingin. Nah, eh, sebenarnya arsitektur vernakular itu sudah lama sekali belajar eh, dari eh, lingkungan di sekitar. Ya, mereka membangun sendiri, mereka melihat material yang ada di sekitar mereka. Kalau di NTT ini ya umumnya pakai alang-alang, kemudian tiangnya, tiang utamanya dari pohon-pohon di sekitar. Kemudian kalau yang berdinding itu bisa dari bambu, bisa dari eh, papan, bisa juga ada dari pelepah pohon gewang. Ya. Jadi mereka melihat dari apa yang tersedia di alam sekitar. Mereka respon terhadap iklim. Jadi atap eh, bangunan di Pulau Timor ini ada yang berbentuk kerucut, ada yang kalau di daerah Atambua di perbatasan dengan Timor Leste itu bangunan mereka
lonjong dan di ujung-ujungnya itu melingkar juga. Sedangkan kalau di tempat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang saya kaji ini bentuknya kerucut. Ya, kemudian lahir dari pengalaman turun-temurun, mereka terus menurunkan kearifan lokal secara turun-temurun. Sehingga bangunan vernakular ini juga bukan sekedar tradisional atau tradisi saja, tetapi mereka menjaga sistem adaptasi yang kuat di dalam lingkungan mereka. Eh, Kalau kita lihat di sini, eh, lokasi yang saya tandai merah di eh, bola dunia ini, ya ini kira-kira lokasi NTT kita ada di selatan Katulistiwa, sehingga konteks iklim yang ada di Katulistiwa atau yang ada di utara mungkin sedikit berbeda. Kami di Pulau Timur ini mendapat juga pengaruh iklim dari Australia Utara yang cukup kuat. Sehingga kami saat ini kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu saat ini lagi puncak eh, musim dingin, eh, udara malam itu bisa mencapai 16 derajat, 17 derajat. Jadi bagi eh, masyarakat di sini ya ini sudah ada di apa, udara yang cukup dingin. Nah, ini eh, dua tanda merah ini saya coba tandai, ini daerah Alor yang di atas, kemudian daerah Timor ini rumah Atoni. Jadi ada sekitar 17 kalau tidak salah tipologi arsitektur tradisional yang tersebar di NTT yang coba saya angkat kali ini daerah Timor dengan suku Atoni, kemudian daerah Alor dengan suku Abuin. Nanti kita coba lihat secara detail. Nah, ini tadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah arsitektur vernakular masih relevan hari ini? Ya, bagi saya masih sangat relevan kalau kita mau belajar eh, apa yang sudah mereka tanamkan, kekayaan-kekayaan, kearifan lokal di dalam mereka itu bisa bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Mereka minim energi mekanis, aliran udara mereka baik, thermal buffering, kemudian material mereka, eh, adaptasi terhadap konteks lokal juga berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Ini yang paling penting. Sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya keberlanjutan itu bukan konsep baru bagi masyarakat tradisional. Mereka sudah mempraktekkan keberlanjutan ini turun-temurun. Nah, eh, bagaimana arsitektur berkelanjutan belajar dari eh, rumah Atoni? Kita coba melihat ini daerah Timur Tengah Selatan, di gambar yang paling kanan ini Pulau Timor, kemudian ini Kabupaten Timur Tengah Selatan. Daerah ini langsung berbatasan dengan Laut Timor yang eh, juga menjadi bagian dari utara Australia. Jadi iklim di Australia eh, cukup berpengaruh ke Pulau Timor ini dan beberapa daerah sekitar, sehingga daerah di tempat ini eh, mengalami kondisi iklim tropis kering. Juga daerah ini memiliki dataran dataran tinggi. Tempat saya mengkaji ini ada di ketinggian 1.400 meter di atas laut. Eh, Sering dilewati angin kencang dengan suhu harian yang cukup dingin di bulan tertentu. Nah, ini
dari daerah Atoni ini ada dua, dari suku Atoni ini ada dua tipologi, Lopo dan Umek Bubu. Eh, jadi kalau tadi sempat di awal disampaikan oleh Pak Ketua itu, eh, suku Atoni ini, eh, mereka kuat dengan apa, budaya patriarki. Lopo ini bangunan laki-laki, sedangkan Umek Bubu ini bangunan perempuan. eh, Bangunan laki-laki lebih terbuka, sifatnya publik, sebagai tempat penerima, tempat musyawarah, tempat berkumpul. Sedangkan Umek Bubu ini tempatnya private, mereka memasak, menyimpan bahan makanan dan beristirahat malam di tempat ini. Nah, ini dari kajian saya coba telusuri. Ini memang baru dari apa, literatur dan eh, dari beberapa narasumber saya coba coba menggali eh, sejarah Timor ini, yang tercatat di dalam buku sejarah itu baru sekitar 1500 Masehi. Jadi di tahun-tahun itu sudah ada catatan-catatan awal dari Portugis, bahwa ada suku yang menetap di Pulau Timor dengan mereka punya ciri tersendiri. Kemudian di 1700 hingga 1800 itu eh, sudah tercatat dengan baik oleh oleh Belanda bahwa ada tiga suku besar dari suku Atoni ini. Dari suku Atoni ini ada tiga suku besar yang menyebar di wilayah Pulau Timor. Ya, kemudian dari masa kolonial Belanda hingga tahun 19 itu eh, catatannya sudah semakin baik. eh, dan di tahun 1950 ini itu perubahan besar terhadap konsep desa. Sejak pemerintah Indonesia berdiri, konsep desa modern itu mulai dikembangkan, sehingga konsep-konsep kampung-kampung tradisional itu mulai bergeser. Orang-orang yang dulunya tinggalnya berkelompok di kampung-kampung tradisional mulai diarahkan untuk pindah ke tempat-tempat di dekat jalan, sehingga banyak menyebabkan banyak kampung tradisional di NTT itu berkurang secara drastis. Sehingga ya, kalau sekarang persebaran kampung tradisional itu mungkin satu kabupaten, satu satu kampung tradisional saja yang masih masih lestari hingga saat ini. Nah, di daerah Pulau Timor ini coba saya petakan berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut. Itu eh, sudah kelihatan perbedaan yang mencolok. Jadi di ketinggian 800 mdpl ini, eh, tipologi Lopo dan Umek Bubu ini masih lengkap. Kalau kita ke daerah yang lebih tinggi di 1400 itu, rumah yang tertutup atau Umek Bubu ini masih dipertahankan, sedangkan Lopo yang terbuka ini tidak dipertahankan karena alasan cuaca yang dingin. Eh, Sedangkan eh, datang ke daerah di dekat eh, permukaan laut antara 30 sampai 80 mdpl ini sudah berbeda lagi. Mereka masih mempertahankan eh, umek bubu ini, tetapi material mereka sudah berubah. Eh, Mereka sudah pakai daun dari pohon gewang, karena rumput alang-alang di daerah pantai itu sulit 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 ber- berkembang. Eh, Tipologi bangunan juga sudah mulai berubah. Nah, ini di daerah
tadi yang perbandingan 1.800 dan 1.400 mdpl. Jadi ada satu tipologi lagi disebut umenae. Umenae ini sebenarnya bukan tipologi tradisional, tetapi eh, tipologi untuk rumah permanen yang masyarakat bangun sebagai rumah besar untuk mereka tinggal dengan berbagai aktivitas atau fungsi kelengkapan sebuah rumah pada umumnya. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur di situ. Sedangkan Umek Bubu tetap dipertahankan. Sedangkan daerah yang ini sebaliknya. Di daerah 800 mdpl ini udara sedikit lebih hangat. Mereka mempertahankan tipologi yang Lopo itu, sedangkan yang Umek Bubu ini mereka tidak pertahankan lagi karena kondisi udara yang lebih hangat. Nah, kita coba melihat eh, konfigurasi dari Umek Bubu ini. Saya coba melihat di daerah yang eh, apa di 1.400 mdpl atau di desa Fatumnasi, di desa di kaki gunung eh, Mutis. Nah, di tempat ini dari empat sampel ini saya coba melihat ternyata pola mereka sama. Jadi jalan lingkungan ada di depan, kemudian umenai atau rumah besar itu standarnya ada ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Kemudian eh, rumah bulat ini orientasinya tidak menentu, pintu pintu masuk itu tidak menentu, tetapi eh, hubungannya tetap kuat dengan pintu belakang dari rumah besar ini. Kemudian ada tempat cuci piring dan ada toilet. Eh, sedangkan yang saya tandai dengan huruf E ini halaman belakang. Halaman belakang ini penting bagi masyarakat di sana. Mereka umumnya bertani. Hasil pertanian mereka itu saat mereka bawa dari ladang itu semuanya ada di sini, ada di tempat ini. Tempat ini halaman belakang ini juga mereka gunakan eh, sebagai ruang bersama untuk berkumpul. Juga para kaum perempuan, kaum eh, wanita dewasa yang masih menenun itu mereka ada menenun di daerah sini sambil melihat eh, jagung atau kacang-kacangan yang mereka jemur, sambil bisa dekat juga dengan daerah dapur yang ada di Umek Bubu ini. Nah, eh, kalau kita lihat anatomi bangunan ini, eh, Umek Bubu ini eh, tempat mereka berlindung saat cuaca cuaca dingin. Perapiannya ada di tengah. Kemudian ada tempat tidur, ada bangunan yang tempat tidurnya dua di sisi kiri dan kanan, ada yang cuma satu. Kemudian di area depan pintu itu ada eh, mereka menyimpan peralatan tenun. Eh, Pada kondisi tertentu di udara yang sangat dingin mereka tetap lakukan tenun, tapi di dalam bangunan ini. Tapi karena ventilasinya yang hanya mengandalkan satu pintu ini, mereka butuh cahaya, mereka menenun di dekat area pintu. Eh, tapi kalau di kondisi cuaca eh, tidak tidak dingin, mereka lebih lebih banyak menenun ada di luar bangunan ini karena kondisi cahaya. Sedangkan perapian ini tidak hanya untuk menghangatkan manusia atau penghuni dalam bangunan ini, tetapi fungsi utama juga dari perapian ini untuk mengawetkan bahan makanan yang ada di atas loteng ini. Karena tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua itu bahwa kondisi iklim yang kering, eh, jagung itu hanya ditanam 1 tahun sekali sebagai makanan pokok, dan ubi-ubian juga kacang-kacangan.
hanya bisa ditanam 1 tahun sekali, dan itu eh, loteng ini punya fungsi yang sangat baik untuk menjaga cadangan makanan mereka selama 1 tahun. Nah, tadi tipologi yang berikut, lopo. Bangunan ini terbuka, punya ventilasi yang baik, tapi hanya bertahan di daerah yang udaranya masih hangat di ketinggian 800 ke bawah. Eh, Tempat ini sering digunakan untuk tempat pertemuan, musyawarahkan eh, hal-hal yang bersifat adat. Biasanya ini setiap lopo itu dimiliki oleh satu marga. Jadi satu marga itu memiliki satu satu lopo. Tapi bagi kampung-kampung yang kampung-kampung yang di di daerah eh, 800 hingga 500 mdpl ini, beberapa rumah itu tetap memiliki lopo karena setiap rumah itu juga eh, mereka punya punya tempat untuk bermusyawarah. Kemudian ada satu marga besar lagi. Kalau sistem marga ini, eh, mohon maaf kalau saya keliru, tapi mungkin di daerah Sumatera eh, itu juga kita kenal sistem marga yang kuat. Ya, saya rasa hampir di seluruh Indonesia lah sistem marga ini cukup kuat untuk itu. Eh, nah, eh, yang saya kaji eh, eh, cukup mendalam untuk disertasi saya ini, saya coba melihat adaptasi adaptasi Umek Bubu terhadap iklim, juga terhadap perkembangan sosial budaya. Ini saya baru ada di penelitian awal, jadi masih sangat sangat dangkal yang coba saya lakukan. Ini kajian saya coba melihat eh, iklim secara longitudinal dari tahun 1940 hingga tahun 2025, eh, dengan kondisi material dinding bambu, dan eh, di tahun 2025 atau di saat sekarang itu sudah ada rumah-rumah tradisional yang mereka menggunakan dinding dari batako. Eh, eh, sangat sangat terlihat perbedaannya. Eh, ini dari hasil hasil simulasi yang saya lakukan itu, eh, saya coba melihat di bulan Februari, bulan Juli, dan bulan Oktober. Ini tiga tiga bulan yang mewakili kondisi kondisi cuaca yang sangat kontras. Kalau di bulan Februari itu eh, puncak musim hujan. Kemudian di bulan Juli itu puncak dari suhu terendah, sedangkan Oktober itu puncak suhu tertinggi atau udara lebih lebih hangat. Nah, ternyata eh, dari 1940 hingga 2025 ini udara eh, mengalami perbedaan temperatur itu hampir dua derajat. Jadi ada perbedaan. Jadi makin ke sini makin hangat udaranya. Em, Meskipun temperatur lingkungan ini terus meningkat, tapi Umek Bubu tetap menjaga kestabilan termal ruangan melalui mekanisme adaptasi pasif yang meredam pengaruh fluktuasi suhu di luar. Jadi di saat suhu dingin hingga 17, bahkan kalau kita eh, apa bertanya ke masyarakat, itu mereka sering eh, cerita kalau bahkan embun di tanaman di luar ruangan itu bisa membeku. Nah, itu kalau kalau kita ukur bisa sampai 12 derajat pada hari-hari tertentu. Nah, itu suhu dalam ruangan eh, 12 dia ada di sekitar 25 25 derajat. Itu cukup hangat bagi orang-orang untuk beristirahat malam. Nah, kemudian perbandingan antara bambu dan eh, bata juga atau batako juga bisa terlihat. Eh, Ternyata bambu memiliki performa yang lebih baik. Bambu eh, memiliki celah-celah
antara tiap bilah-bilah bambu itu sehingga ternyata yang tadinya kita secara kasat mata melihat ventilasi hanya di pintu, ternyata dinding ini bersifat eh, apa bersifat ventilatif untuk juga mengeluarkan asap, sebagian asap dari seluruh permukaan dinding. Sedangkan kalau dengan batako atau bata, dia menyimpan menyimpan panas lebih lebih lama di dalam sehingga kurang nyaman bagi penghuni. Dari penelitian kecil ini eh, saya menemukan bahwa suhu ruang Umek Bubu ini lebih lebih stabil. Kemudian PMV-nya rentang nyaman adaptif, fluktuasi suhu lebih rendah, kemudian perpindahan aktivitas eh, masyarakat itu mengikuti kondisi termal. Nah, sehingga eh, bisa eh, secara secara umum bisa kita melihat ada fungsi keberlanjutan yang cukup cukup kuat dan berjalan di rumah tradisional Atoni ini. Ya, secara sosial mereka pekarangan antar rumah ini menjadi tempat berkumpul itu sangat sangat kuat budaya mereka. Kemudian secara ekonomi mereka punya peternakan eh, yang menopang mereka. Mereka punya perkebunan kecil, ladang-ladang kecil di sekitar rumah untuk mendukung makanan sehari-hari, tapi mereka juga punya ladang-ladang besar di area yang lebih jauh. Kemudian lingkungan mereka eh, masih sangat tergantung dengan lingkungan alam sekitar. Saya di Saya kasih satu catatan ini bahwa hati-hati, peneliti harus hindari nostalgia. Ini sebenarnya catatan dari Prof. Sas waktu saya diuji kemarin, eh, bahwa saya coba melihat hal-hal yang positif saja dari rumah rumah tradisional. Itu juga dari segi apa, peneliti sebenarnya itu juga perlu kita berhati-hati karena eh, ada juga aspek-aspek yang perlu kita lihat secara secara jujur, sehingga saya coba sampaikan catatan ini. Nah, ternyata memang ada kendala dari bangunan ini. Kadar karbon dioksida itu cukup cukup banyak yang terperangkap dalam bangunan ini karena fungsinya dapur untuk mengawetkan bahan makanan juga, sehingga kadarnya karbon dioksida ini eh, di atas 1000 rppm. Tetapi eh, coba saya melihat mengkaji eh, bagaimana kalau kita tambahkan sedikit ventilasi di bubungan. Ya, ini cuman cuman ide saja, tidak berpikir untuk mengubah makna secara tradisi. Dengan eh, penambahan ventilasi ini, dia bisa turun hingga 700 atau di bawah 1000. Ini menjadi apa, parameter di mana di bawah 1000 ppm itu 1000 ppm itu eh, dia masuk dalam kategori aman untuk konsentrasi karbon dioksida ini. Nah, ini eh, apa, simulasi menggunakan eh, miniatur kami coba dengan ini juga ternyata bisa bisa terlihat bagaimana asap cepat keluar kalau dengan eh, hubungan apa, dengan ada ventilasi atau dengan metode stack effect di atas ventilasi itu eh, cuma sekedar, sehingga eh, sebenarnya eh, kendala asap ini eh, cukup cukup eh, membahayakan, tetapi perlu juga kita ketahui bahwa mereka, masyarakat Atoni ini, mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan bertani. Mereka tidak 24 jam ada di bangunan ini. Sebenarnya mereka hanya pakai bangunan ini pas malam hari untuk beristirahat malam. Mereka punya waktu lebih banyak ada di luar. Mereka di ladang, mereka bekerja di luar, mereka bersosialisasi di lingkungan.
di luar bangunan. Mereka hanya benar-benar menggunakan tempat ini untuk beristirahat malam, sehingga dari eh, kasat mata oleh kita dari luar, kita merasa bahwa bangunan ini tidak nyaman secara apa kualitas udaranya, tetapi bagi mereka, mereka nyaman-nyaman saja karena eh, waktu untuk penggunaan bangunan ini ya sudah sudah mereka sudah beradaptasi sebenarnya sesuai dengan aktivitas mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, bangunan yang ada di Alor? Ini kita belajar dari suku Abui di Kabupaten Alor. Ini ada pulau yang saya tandai dengan warna merah ini di peta. Kemudian ini titik merah ini titik kampung Kampung Takpala namanya. Kalau Bapak Ibu datang ke Kabupaten Alor, ini eh, salah satu kampung adat yang paling dekat dengan kota. Jarak tempuhnya cukup cukup dekat. Eh, suku ini cukup menarik. Ini ada beberapa tipologi di sini. Ada Kaluat, Kanurwat, ada Tofa dan Falafoka. Nah, eh, dua tipologi Kaluat dan Kanurwat ini juga mewakili rumah laki-laki dan perempuan, tapi ini eh, mereka sebut sebagai rumah pemali. Ini hanya tempat untuk menyimpan pusaka suku yang dikeluarkan 1 tahun sekali saat ada ritual-ritual adat. Kemudian Tofa ini pondok-pondok mereka untuk beristirahat, ini hanya untuk beristirahat. Sedangkan Falafoka ini dalam bahasa Indonesia disebut rumah gudang. Nah, di rumah gudang ini yang menjadi tempat setiap keluarga itu mereka tinggal di tempat ini. Eh, di sini juga tempat mereka menyimpan cadangan makanan mereka. Nanti kita lihat ini, coba kita lihat eh, bangunan fala ini atau rumah gudang ini. Strukturnya panggung, punya ventilasi alami yang baik. Kemudian mereka beradaptasi dengan topografi. Ruang komunalnya ada di sini. Kemudian ada simbol budaya yang kuat di sini. Tadi eh, sudah disinggung oleh Bapak Ketua bahwa di rumah tradisional Alor itu konsep spiritualnya yang tinggi. Eh, Coba kita lihat lagi. Eh, nah, dari pandangan sosial budaya, kalau kita lihat secara hierarki ruang, ruang yang paling paling bawah ini, di bawah panggung ini tempat memelihara hewan, memelihara ternak. Kemudian di area panggung ini tempat eh, publiknya atau tempat berkumpul, ruang komunalnya di sini. Eh, Kemudian area atas ini tempat eh, di lantai loteng yang pertama ini tempat mereka dapur mereka ada di loteng. Kemudian di sini juga tempat untuk istirahat malam. Kemudian di loteng yang kedua ini tempat mereka menyimpan cadangan makanan. Sedangkan yang paling atas ini di sini tempat mereka menyimpan pusaka-pusaka mereka. Nah, eh, daerah Alor ini cukup rawan eh, dengan gempa. Kalau kita lihat di peta, eh, Kepulauan Alor ini mereka satu gugus dengan daerah Flores, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya, itu ada dalam Ring of Fire yang tempat dilaluinya gunung-gunung berapi, sehingga secara vulkanis kabupaten ini juga cukup cukup rawan dengan bencana gempa. Beberapa kali terjadi gempa yang besar itu, eh, yang bertahan adalah rumah-rumah tradisional ini. Mereka cukup bertahan, padahal sistem konstruksinya hanya mengandalkan lubang dan pasak. Konstruksi sambungannya mereka
menggunakan sistem ikat, tetapi disitulah kearifan lokal mereka, strukturnya tetap stabil, tetap kuat. Tiang utamanya ditanam eh, 2 meter di bawah hingga hingga tanah keras. Kemudian sebenarnya yang menjadi pengaku pengaku pondasi ini selain 4 tiang yang ditanam ini juga ditopang oleh tiang-tiang anak yang berfungsi sebagai podium. Kalau kita lihat bentuk secara umum, eh, bentuk dari bangunan ini mirip eh, apa bentuk piramid, eh, yang mana distribusi gaya dari atas itu tersebar secara secara merata dan stabil. Dan ini sangat sangat baik untuk beradaptasi terhadap guncangan, gaya guncang dari gempa bumi. Kemudian ini karena loteng ini eh, ada 3 lapis cukup tinggi, mereka juga dengan konsep sederhana mereka memperkaku memperkaku struktur di bagian tengah ini dengan sistem racing. Jadi ada tiang-tiang anak yang memikul loteng di atas, tetapi ada pengaku juga. Ya ini ini konsep yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi mereka sudah memikirkan ini eh, sejak dahulu dan tetap bertahan membuat struktur yang ada di atas yang ditopang oleh 4 tiang ini. Sebenarnya ini punya punya bobot yang cukup besar, tetapi sistem sistem racing cukup memperkaku bagian loteng yang di tengah yang kalau secara struktur ini cuma berbentuk kubus, tetapi dengan sistem racing di semua sisi ini menjadi sangat kaku. Baik, jadi dari dua dua suku ini ternyata punya kesamaan yang cukup kuat, ya sama-sama eh, memiliki nilai keberlanjutan yang baik. Saya rasa dengan semua semua arsitektur tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara mungkin punya punya persamaan yang tidak jauh beda dari material lokal, beradaptasi dengan iklim, punya ruang sosial yang kuat, eh, ya tidak menggunakan energi eh, mekanis yang lain, ya. Kemudian mereka punya budaya itu sebagai dasar dari desain. Jadi setiap bangunan itu punya punya makna filosofis tersendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya arsitektur vernakuler ini berevolusi bukan berevolusi. Jadi mereka bisa bertahan sekian lama tahun karena mereka terus berevolusi, terus menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi vernakuler dalam tradisi itu bertahan bukan karena tidak berubah, tapi karena mereka mampu beradaptasi. Ya, masyarakat ini sebenarnya menjadi menjadi penjaga dari pengetahuan vernakular sehingga kita dari akademisi ini harus melihat masyarakat ini sebagai perpustakaan hidup yang ada di lingkungan. Mereka bisa menjadi sumber informasi bagi kita untuk belajar kearifan lokal, untuk bisa kita sampaikan ke generasi-generasi kita yang mendatang. Eh, dari eh, dua suku ini kita bisa merefleksi bahwa sebenarnya kita punya tantangan terhadap eh, arsitektur ini bukan hanya sekedar perubahan iklim, tetapi menjaga pengetahuan lokal tetap tetap ada di tengah-tengah kita itu yang menjadi tantangan. Anak-anak muda di desa-desa mereka mulai mulai semua bergerak ke kota melihat hal modern sebagai sesuatu yang wajib, tetapi melihat hal-hal tradisional eh, menjadi sesuatu yang kuno, yang kolot, sehingga mereka mulai tinggal karena ini menjadi PR bagi kita.
Ya, mungkin belajar dari Umek Bubu, dari rumah Fala ini, kita bisa melihat bahwa keberlanjutan lahir dari harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Karena itu arsitektur masa depan perlu menggabungkan inovasi modern dengan kearifan lokal. Boleh kita berpraktek secara modern, tetapi kearifan lokal yang ada dalam vernakuler itu menjadi uh, pijakan kita untuk mendesain. Uh, Arsitektur masa depan bukan hanya canggih secara teknologi, tapi juga mampu belajar dari kearifan lokal. Baik, yang terakhir ada beberapa kesimpulan yang coba saya lihat bahwa arsitektur vernakular atau tradisional ini eh, adalah hasil adaptasi panjang antara manusia, budaya, dan lingkungan. Kemudian rumah tradisional Timor dan Alor ternyata menunjukkan keberlanjutan melalui strategi pasif yang responsif terhadap iklim dan eh, kondisi lingkungan. Kearifan vernakular tetap relevan sebagai sumber inspirasi pembangunan arsitektur berkelanjutan di masa depan. Sehingga bagaimanapun eh, perkembangan zaman ini kita tetap ikuti, tetapi kearifan vernakular itu menjadi eh, pijakan kita dalam mendesain. Kita bisa bertransformasi, tapi kita tetap belajar kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih buat kita semua. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan untuk berbagi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Apris atas penjelasannya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Apris. Eh, eh, Mungkin tepuk tangan dulu buat Pak Apris. Mungkin secara daring ya Bapak Ibu ya. Baik.